السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sadaqallahul azim. Pengurus Masjid Al-Kautsar yang sama-sama kita hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kami hormati, tamu-tamu Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan manapun. Yang sangat terpenting, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan yang terbaik untuk kita bersama, sudah mencukupkan. Selagi kita masih hidup di atas muka bumi Allah ta'ala ini, niscaya rezeki akan senantiasa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya janji Allah bagi orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Pastinya bagi orang yang bersyukur dengan nikmat Allah itu, niscaya Allah akan menambahkan nikmat terbaik lainnya. Begitu pula wala in kafartum, jika kamu kufur dengan nikmat Allah itu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini terhitung dan tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi yang sangat mencintai kita dengan ungkapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhirat kelak sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul kubranya. Amin ya rabbal alamin. Ada kisahnya Bapak Ibu. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah sedang meminjam jarum kepada salah seorang istri Rasulullah lainnya. Ketika itu jatuh jarum Sayyidat Aisyah kok. Jatuh jarumnya mak. Akhirnya Aisyah kok ndak nampak dia nyonta manu jarum go jatuh sebab kamarnya golap. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung nampak jarum jago tu. Orang di kamar kok, dengan cahaya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, menengok Aisyah ngongyong. Apa dia ngongyong Aisyah? Bahagia bantu. Ada citon dia Aisyah. Jatuh jarum cakap. Lapo pak dan maraba-raba bawa kasu segala macam. Tak ada dapet dia ya Rasul. Sudah tu tiba engkau, karena golap cakap tiba engkau baca hayu di kamar kau kali. Bahagia tengok engkau ya Rasulullah. Bahagia. Tapi biswa
wahai Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku yang belum pernah bertemu denganku sangat amat ingin bertemu dengan aku untuk menatap wajahku. Ada biswa orang yang mengaku umatku tapi tidak bisa nyoba subuh jadi biswa raya. Siapa dia ya Rasul? Dzukirtu indi, disebutkan di sisi mereka namaku, tapi mereka tidak mau bersolawat kepadaku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang maha rindu dengan Nabi, kita yang maha cinta dengan Nabi, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi sebagai salah satu sarana untuk Allah jumpakan kita dengan orang yang selalu kita mengirimnya salawat dan salam setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati dan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, izinkanlah Muhammad Ridha menyampaikan kajian pada malam hari ini. Ada sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu rabbukum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Allah taala berfirman. Jadi hadis qudsi kan? Hadisnya disampaikan oleh Nabi tapi redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis qudsi tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Tapi petunjuk nyata bahasanya langsung daripada Allah, cuman mulutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah dalam hadis qudsi malam kini kakak? Yaqulu rabbukum, Tuhanmu berkata, ya ibni Adam, wahai anak cucu Adam, awak diimbau di Allah Ta'ala mak. Awak sesaudara saudara kita ke? Ya, saudara kita ke Bapak Ibu? Socik datuk kita nya. Dari diri yang satu kita. Min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Siapa tu? Bapak segala manusia ko Nabi Adam. Jadi sadatu sabangsa kita saudaranya manusia. Cuman yang lebih mengeratkan kita adalah akidah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula yang diyakini dek datuk kita Nabi Adam. Maka yang diimbau oleh Allah taala anak cucu Nabi Adam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang tak beriman Ustaz, anda kau ni panggilan Allah taala kau dah. Ya bani Adam, wahai sekalian anak keturunan Adam, tafarragu li'ibadati, sesibuk apapun kalian, kata Allah Ta'ala, sebagaimanapun kalian mengejar dunia, menghiasi dunia segala macam dengan kekayaan apapun, kesibukan dimanapun, tafarragu li'ibadati, sempatkan dek kalian untuk beribadah kalian ke dia. Itu lebih unciang dia tak ada Allah Ta'ala supaya ingin balik kita ke inyo. Artinya apa? Sesibuk apapun kita mengajau dunia ke Pak? Sesibuk apapun kita mengurus rumah tangga ke Bu? Ketika datang waktu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menginginkan sempatkan. Kalau menyempatkan itu tidak bisa dakwah tu, alhamdulillah. Sedangkan Allah Ta'ala pitahu mana ke kita, sesibuk apapun kalian dengan mengurus urusan dunia kalian, ketika datang waktu ibadah, tafarragu, sempatkanlah di sela-sela kesibukan tu li'ibadati, untuk kalian beribadah ke dia. Kalau layamu kalian cerdas tu, kata Allah Ta'ala, kalau lay sempat kalian beribadah kepadaku di tengah sela-sela kesibukan kalian, apa yang dijamin di Allah Ta'ala?
Walaupun BBM naik, cajulah. Walaupun sembako malah buang, cajulah. Walaupun ogo sawit turun, menyinyo je lah. Ogo kota tak bersahabat, cajulah. Yang penting pesan Allah Ta'ala ko mudah-mudahan maubek hati kita hendaknya. Khususnya bagi kita yang hadir malam kini, mendapatkan janji Allah Ta'ala. Apa yang pertama yang diberi Allah Ta'ala ketika kita menyempatkan diri untuk beribadah? Amla'u qalbaka ghinan. Aku penuhi hatimu dengan rasa kecukupan. Aku penuhi hatimu dengan rasa cukup. Kalau awak lah merasa cukup, mak, pak, insya-Allah kita akan nyaman dalam hidup kita. Jadi ditanya kepada ulama, siapa orang miskin wahai ulama? Orang miskin go orang yang tak pernah merasa cukup. Kok banyak bonau lah piti? Kok tinggi ubah tingkik bonau lah umat? Kok tinggi bonau lah jabatan? Doinya tak masuk cukup le, berarti miskinnya bau tu. Tapi lain halnya dengan hati yang merasa cukup, maka Allah Ta'ala menghiasinya itu dengan kecukupan. Boleh minyak orang awak, tak boleh jodoh awak. Pai kapan sau bini orang bini awak, pai jodoh kapan sau. Bajalan onda orang awak onda awak bagas go pulaunya lai jual mu duit lai jual mu bajalan beli minyak. Dak secondo biasa, yang penting bajalan onda lai yo. Ada rasa cukup dan diberikan di Allah Ta'ala. Yang biasa makannya tapa, singgari, ayam, kini patin le. Cajulah. Kan sesama lawak aja je. Kan sejenis je lawaknya, cukupnya. Alhamdulillah. Tapi makan lawak dia kan. Ada rasa cukup, Pak. Ya, sehingga tidak ada rasa keinginan untuk merasakan lebih daripada itu, sehingga hati kita masuk kurang balik. Kalau hati selalu masuk kurang, maka mampu-mampulah kita mencari dunia. Kalau jauhlah dunia ke, niscaya tidak akan pernah dapat dari kita orang. Apa artinya? Dunia ke kata ulama contoh bayangan. Kita punya bayang. Ya. Yang tak punya bayang gua api mak. Ya. Yang tak punya bayang gua api. Nak percaya beko tutup colok atau hidun korek api letan ke dinding tengok center tu kau ada bayang. Makanya yang sejenis api kau dah ada bayang nah. Apa yang sejenis api kau? Jin. Ya, sebab jin kau tercipta dari api sebagaimana yang diakui di iblis. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api kata iblis kepada Allah Ta'ala. Yang sejenis api kau itu nak ada bayang. Tapi selagi manusia kau hidup kok maaf cakap meninggal bayu, aduh jo bayangan bau. Dan bayangan kau jangan dicuba pula nak mengajar umat. Tak akan pun ada api dah. Semakin dikajauinya semakin menjauh. Dunia kau contoh tu dia. Semakin dikajauinya tak akan pernah puas kita dah. Ya, tak akan pernah puas ngajau dunia kau dah. Kok dapat apa nya tak banyak dah. Kok banyak bonau merasa cukup kau ndak ada kayaknya dah. Kalau lah cukup bonau nan dunia kau kata ulama yang terakhir nyo ndak abadi dah. Kok dapat bonau lah dunia kau kata kita, kok jadi uang nomor 1 bayuk lah kita di Indonesia kau nan dunia kau ndak abadi sana. Apa artinya? Hidup akan berganti. Ya, hidup akan bergeser. Kini menyerahkan jabatan, besok akan meletakkan jabatan. Kini awak hidup, pada suatu ketika awak akan meninggal. Itu kojo dunia dan itu selama di dunia kita pasti itu terjadi. Contoh dokek mak pak. Kita lah berubah kan? Ini ya mak ya. Kita lah berubah pak. Berubah jadi apa Ustaz? Jadi perenjas? Dah. Tak jadi perenjas kita. Kita go berubah. Kamu akan kocok kita ni mak. Ni
Ini kita kamu kacik. Contoh anak kita gini, contoh cucu kita gini tu. Contoh tu pula kita kamuannya. Tu tandanya kita berubah, berkembang, berubah dari bayi jadi anak kecil. Dari anak kecil tumbuh remaja, lah berubah lah kita. Lah masuk yang baru. Dari remaja tumbuh jadi dewasa. Dari dewasa tumbuh tua. Dari tua baliknya ke bayi balik. Dah balik juga bayi le. Akalnya balik ke bayi. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Yasin, orang-orang yang kami panjangkan umurnya akan kembali kepada penciptaannya sebelum itu. Wa nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Ya, akan dikembalikan kepada ciptaan sebelumnya. Contoh apanya kacik kamu macam tu pula kalau orang yang lah bau mu. Jadi jangan berbongi pula kita lepak. Ke orang tua yang lah bau mu lansia kau memang macam tu sifatnya. Awak di dunia kau selamanya kan berubah, kan berganti, kan bertukau. Oleh kerana itu, Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridai Allah Subhanahu wa taala, kalau ndaklah kita dokek ke Allah taala dah, kalau ndaklah kita menyembah kepada Allah taala dah, bahaya. Tapi bagi kita yang hadir malam gini, yang sudah menyembah Allah taala di tengah kesibukan yang menyempatkan, menyingsingkan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, amla'u qalbaka ghinan. Allah telah memenuhi hati kita dengan rasa cukup. Dengan rasa cukup kita akan cukup menjalani dunia Allah taala. Wa amla'u yadaka rizqan. Aku penuhi tanganmu dengan segala macam rezeki. Sesuatu rezeki penuhi di Allah taala ke dalam tangan kita. Tinggal mu hendak kita untuk berusaha mendapatkan rezeki itu. Yang rezeki kau yang perlu jawab berusaha seketik banyak. Walaupun ada rezeki yang tak perlu diusaha, dia datang juanya kan. Apa mungkin dengan beribadah rezeki kan tiba Ustaz? Apa mungkin dengan beribadah hati masuk cukui? Ala bi zikrillah tatma'innal qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang beribadah bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Tak diduga-duga, rezeki kau datang seorang je. Tak disangka-sangka payah kau esok pagi pergi mencari nafkah, tiba-tiba ada je rezeki. Rezeki karena kita beribadah kepada Allah, sebab Allah dalam hadis qudsi lah menjaminnya. Beribadah kalian, sempatkan diri kalian, waktu kalian beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu dengan kecukupan dan aku penuhi tanganmu dengan rezeki yang berkah. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku ada Ustaz, awak lah punya beribadah dan usaha contoh kota ruinya. Ada kawan kau ndak beribadah je noh. Nan zoki kau melimpah melalui tawi jobnya. Banyak hartonya, segala macam. Istidraj. Hati-hati istidraj. Yang banyak piti yang usahanya lancar tapi tidak pernah beribadah. Itu hati-hati tu. Azab dari Allah Ta'ala besok yang akan menimpuinya. Dia apa? Sekalipun banyak zoki tapi kecukupan dalam hati orang tu tidak ada orang. Ya, tidak ada orang. Banoyan bono BBM yang kan cukui, tak juga kan cukui lah. Kok kan vaksin sampai kedua boleh gitu, kok kan kecukui, tak juga kan cukui dia nyor. Kalau kan lah basiapkan untuk tujuan turunan, dia nyor zoki tujuan turunan, tak juga kan cukui untuk tujuan turunan berapa. Kan babi ke 8, 9, 10 sampai 1 turunan. Nyor dia cakur itu Allah Ta'ala mengazab nyor dengan hati yang fakir. Apa dia nak beribadah ke Allah Ta'ala? Makanya Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridai Allah, contoh apapunlah keadaan kita, temo
Lalu jangan awak khawatir dengan keadaan yang telah Allah tetapkan pada sampai hari kini kak. Kok borek apa nau bebankan dipikul. Kok condo apa nau hidup baru matanggo kini. Awak jangan lupa untuk beribadah kepada Allah. Salah satu pesan dalam Al-Quran surah Taha ayat 132. Apa kata Allah Ta'ala? Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Senantiasa perintahkan keluarga kamu untuk solat. Artinya apa? Jangan sampai keluarga kita tidak semayang. Jangan sampai istri anak kita tidak solat. Ajak dan ajar terus untuk solat. Kok dipukul, hajar. Pokok anak jangan tinggal semayang. Pokok caholah dan bersabarlah dalam menjalaninya. Sebab apa? La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta zoki kami ke kalian doh, kata Allah Ta'ala. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rizki. Nahnu narzukuk, kata Allah Ta'ala. Bahkan kami yang akan memberikan kamu rizki. Kojo kalian apa? Salat. Niscaya rizki lancar. Kojo kalian apa? Bertakwa. Sebab itu wal aqibatu lit taqwa. Akibat sebab yang terbaik itu Allah berikan lit taqwa bagi orang yang Allah bertakwa. Makanya Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Ta'ala, takwa itu adalah salah satu puncak kejayaan manusia. Di mana Ustaz? Besok di akhirat. Sebab balasan yang terbaik terus disebutkan Allah dalam Al-Quran hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Mana ayatnya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mendapatkan ampunan daripada Allah, dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Dengan takwa iko pula Allah akan memandang kita tahu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, mak. Pak, tidak paling mancak dah. Tidak paling ganteng dah. Tidak paling banyak piti dah. Tidak siapa yang paling tinggi pangkiknya dah. Tapi siapa yang paling bertakwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tak akan pernah memandang bentuk kamu, wajah kamu, badan kamu. Awak tidak akan pernah itu dipandang oleh Allah Ta'ala. Tapi apa yang dipandang oleh Allah Ta'ala? Walaki yanzuru ila qulubikum. Yang akan dipandang Allah Ta'ala terhadap seluruh manusia itu adalah hati-hati mereka saja. Wa a'malikum. Dan perbuatan mereka. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Iza saluhat. Apabila segumpal daging itu baik, salahal jasada kullu. Seluruh anggota tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kullu. Maka anggota badan lainnya akan ikut rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu namanya qalbu. Hati, tempat pandang Allah, tempat titik Allah Ta'ala terus menurunkan cahayanya kepada setiap hambanya yang pandai menjaga hatinya. Sehingga Rasulullah mengatakan 3 kali, Pak. 3 kali, Mak, koton Allah Ta'ala dari Rasulullah. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa kia di siku, kata Rasulullah bahasa awaknya. Takwa dulu kia di siku. Takwa dulu kia di siku. Di mana? Dalam hati jaga dia. Di situ Allah Ta'ala mandang. Maka jangan kita ragukan juga tentang zaki kalian. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah Ta'ala sudah menanggung rezekinya. Tadi tanggung Allah Ta'ala soki kita. Selama kasau ya mau ngok je kita. Artinya apa? Hidup je kita ada soki kita.
Duit kita dari dunia golek wajib ada zoki kita. Cuman perkara zoki dan mano harus kita tentu. Ada zoki yang nampak, ada yang tak nampak. Ada yang materi, ada yang non materi. Yang materi itu tuh yang nampak piti, kayu, kebun, rumah, kenderaan segala macam. Cuman yang non materi kau lebih bagus sebenarnya. Amanunya Ustaz, apa yang namanya kesehatan? Kesehatan tu ya tak nampak dah. Tapi ketika nyopai bau tasuk. Bau tasuk kesehatan kau bila ketika awak lah sakit. Selama kita sehat kau banyak dan melalaikan kesehatan. Banyak yang melalaikan kesehatannya. Sehingga Imam Ali, Sayyidina Ali mengatakan sebanyak nikmat yang paling luar biasa, tak condong nikmat kesehatan kau yang paling luar biasa. Saking luar biasanya, ke mana-mana orang pergi membolinya. Dapat dia alun tentu boleh. Awak tak kolak kamu dia mencari kesehatan nak. Tak sampai kalau negari tan mencari kesehatan nak. Dengan ridha Allah berikan kita kesehatan dan dengan kesehatan kita manfaatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, insya-Allah kita yang senantiasa menyempatkan diri waktu, mengorbankan sedikit waktu kita untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jalan ibadah. Yakinlah Allah akan mengkayakan kita di dalam hati kita, mencukupkan. Maka kata Allah, wa huwal aghna wal aqna. Dan dialah Allah yang mengkayakan dan mencukupkan. Jadi tujuannya kaya cik, cukup cik. Jadi mana kita tu entah orang kaya, yang penting cukup. Makanya orang yang tak cukup ke, merasa tak cukup ke orang miskin, bahkan lebih miskin namanya fakir. Makanya ada sebaliknya, ya bani Adam, kata Allah Taala, wahai anak cucu Adam, la tuba'id minni, jangan kalian jauh-jauh dari dia. Ya. Jangan jauh-jauh kalian dari dia. Janganlah kalian menjauh dariku, kata Allah Ta'ala. Yang sebabnya, kalau kalian jauh dari aku, amla'a qalbaka faqran, dan aku penuhi hati kamu dengan fakir. Apa fakir dosa? Tak pernah masuk cukui, butuh tawinya. Kemana? Taknya ke Allah Ta'ala butuh lah. Ke dunia cakap dia. Makanya Bapak Ibu, apa tanda kita jauh dari Allah Ta'ala tu? Hati kita tak pernah masuk kue tu, mengajau dunia tu. Tu tandanya kita lah jauh dari Allah Ta'ala tu tak? Ya. Rela kita berlama-lama dalam gapik untuk padahal waktu lah masuk, tak juga kita tinggal orang kan. Balawi-lawi gapik tu yang lalu semayang ada je babuik kadang ni. Balawi-lawi dalam bakojo kita tu dan semayang tak juga buik barang. Ya. Tu tandanya apa? Itulah la mulai awak jauh dari Allah Taala, Bapak Ibu. Ya. Kenapa kita dokek dengan orang kaya? Ya, Bu. Kenapa kita dokek dengan orang kaya? Karena suatu saat kita mungkin akan membutuhkan bantuan inyo dalam bentuk harta inyo. Ya, kok sempat sakit kita mendadak, kok sempat ada perlu hutang yang kan dibayu, itu terguna. Kalau jauh-jauh nak elok hubungan dengan orang kaya tu nak kan dapat tak? Ya, tutup mata, so tutup pintu cik nak dapat je kan. Apa Pak solang tu tutup, lalu sampai ke hujung nak tutup pintu. Ya letak tu tujuan dia kan, solang bau, ala tutup pintu. Aja oleh nyong piti ke ni. Ya. Kalau jauh dari pemerintah, jauh dari Pak RW, Pak RT, Pak Dusun segala macam, hati-hati. Dah apa? Ya bantuan kau akan tiba oleh kau. Ya, bantuan kan tiba oleh kau. Jauh-jauh kata, dah icap dah. Dah kan icap dah. Kalau dah okey insya-Allah, babunyi seketik banyaknya tu. Kalau ke manusia je contoh tu kita perlunya. Harusnya ke Allah Ta'ala Pak, lebih butuh kita kepada ini oleh antumul fuqara'u ila Allah ya ayyuhan nas
antumul fuqara'u ila Allah. Manusia, kalian tu sangat membutuhkan Allah. Ndak Allah butuh ke awak depak. Tapi kita yang butuh Allah Ta'ala. Dia apa? Ya Allah Ta'ala kau yang menguasai kita. Ya Allah Ta'ala kau yang sudah menanggung segala macam beban hidup kita. Tapi selama itu kita menyangka ndak ada seketik juga dah campur tangan Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala sudah mengatur yang terbaik untuk kita bersama. Sehingga apa yang terjadi? Wa abla'u yadaka sughlan. Sehingga tangan kita Allah penuhi dengan kesibukan. Hati lah ndak masuk cukui, badan tawi mengajau dunia, toga dek sebui ndak abi-abi. Manusia nunu nang sebuinya. Apa ndak tibonya? Sebuinya. Apa ndak soto jawab malam tadi? Sibuk. Mananya sibuk, mana petang sibuk, mana cakap sibuk, sibuk dan sibuk. Kalau awak bukan berarti tidak punya kesibukan, ni Pak Haji. Ada kesibukan kita kan ya Bang. Tapi alhamdulillah kita yang mengatur, bisa mengatur kesibukan. Ada orang-orang yang tak pandai dengan waktu sehingga Allah Taala mengatakan innal insana lafi khusr. Sehingga mereka itu betul-betul berada dalam kerugian. Dia apa? Nyo waktu yang mengaturinya. Kesibukan yang mengaturinya. Dak inyo mengatur kesibukan. Awak yang hadir ku pandai mengatur waktu nama Allah. Yang bukan berarti yang tak hadir tu tak pandai. Mungkin dengan uzur tertentu. Wallahu a'lam. Tapi minimal kita yang hadir, alhamdulillah, dengan nikmat Allah Ta'ala, dengan hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan ketetapan yang baik. Ya, sebab mak Pak, kalau belobio mungkin soki kita kok, kalau kayu kita kok, kalau tinggi pangkat kita kok, tentu kita kan bisa duduk bersama macam boleh. Mabuk metong piti je bau, labo kodai. Alun jule. Ya banyaknya. Alun metong ugi, alun metong untung, alun metong ikol. Mungkin masih di kebun bau menimbang sawitnya bau. Kira 10 hektar panen saya cakok. Ka Jumat lewat. Maghrib tanomano, wirid apa lagi. Kira 10 ton kani nanti ya. Sampai malam menimbang kan. Alun tentu gitu kali. Maka sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 27. Apa kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi. Andai kata Allah Ta'ala melapangkan rizki kepada hambanya. Kalau biarlah Allah Ta'ala memberi kita rezeki. Labaghu fil ardi. Niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Yang kan ada talampau tawi dek kita yang ada kok. Allah Ta'ala yang mengatur lupa. Tak Muhammad ridho dulu. Tengok Al-Quran surah Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa. Kalau Allah Ta'ala melapangkan rezeki hamba-hambanya. Balau biar baik labaghu fil ardi. Niscaya mereka akan melampaui batas apa saja yang ada di dalam bumi. Tu kita untung. Itu ada je untung kan. Tak kayu dah pokok lain dapat famous haji. Pai wirid, pai ngaji segala macam. Bukan berarti kita ndak kayu gitu. Nyalah cukui hati kita. Kemudian walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tetapi Allah Taala menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran tertentu. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menurunkan rezeki kepada hambanya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ketentuannya. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap hambanya itu lebih mengetahui keadaannya dan juga lagi maha melihat hamba-hambanya tersebut. Allah Ta'ala tua wa epa. Kalau sempatlah Muhammad Ridho ko kalau biasa ki, alun mungkin kan sampai di Al-Kautsar kali. Sempatlah awak ko kalau biasa ki, kan tak kadang dak kita korunnya.
Qarun. Siapa Qarun Ustaz? Yang hidup di zaman Nabi Musa. Yang dulunya masih miskin. Masih miskin Qarun ke Pak? Tapi setelah inyo kaya, ndak bertijak jo tampik semayang boleh. Jangan nan sunat leh, nan wajibnya ndak tabu ada inyo leh. Padahal sebelumnya kaya, Qarun go nak seketik semangit beribadah. Minta ke Nabi Musa untuk jadi orang kaya. Ternyata setelah kaya, nyatanya kata Allah betul, labaghu fil ardi. Inyo melampaui batas terhadap apa yang ada di atas dunia kan. Maka bersyukurlah kita dengan apa yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah menambahkan rezeki lainnya. Yang kita harapkan ketika kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mencukupkan hati kita dan juga meletakkan dan mencukupkan rezeki kita di tangan kita. Amin ya rabbal alamin. Pantangan jangan sampai jauh-jauh daripada Allah Ta'ala. Yang ketika kita jauh, Allah Ta'ala menanamkan sifat fakir dalam hati, Allah Ta'ala tanamkan kesibukan dalam diri kita sehingga habis kita dari dunia. Kalau ada pertanyaan, silakan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad Ridha mohon maaf apabila ada kata yang tidak pada tempatnya. Semoga kajian malam hari ini bermanfaat untuk kita sebagai hamba Allah yang bisa senantiasa meluangkan waktunya, meringankan langkah kakinya, dan juga membawa badan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, yang insya-Allah dengan itu Allah berikan kita kecukupan dalam hati kita dan juga rezeki kita yang telah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.